Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat pagi semua jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. 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 Haleluya. Saya rasakan kebaikan Tuhan, mujizat Tuhan selalu ada bagi kita. Orang yang setia, orang yang ada di dalam hadirat Tuhan. Amin. Mari kita siapkan hati kita datang di dalam hadirat Tuhan, kita bawa setiap pujian dan penyembahan kita yang terbaik bagi nama Tuhan. Oh, haleluya. The sun to rise and bring the earth in life in every being. Jesus, it is you who turns the day to night and watches me as I begin to dream. Jesus, it is you who brings me food from my table, who cares for all of my needs, who walks the road with me, has grown with me through all that I have been. Jesus, it is you. Jesus, it is you. So I lift my hands and I bring my soul, all of my days, all of my rights, all of my wrongs. I offer my life here and beyond to the one thing true. Jesus, it is you who makes the sun to rise and bring the earth new life in every being. Jesus, it is you who turns the day to night and watches me as I begin to dream. Jesus, it is you who brings me food from my table, who cares for all of my needs, the road with me has grown with me through all that I have been. Jesus, it is you. Jesus, it is you. So I lift my hand and I bring my song, all of my days, all of my rights, all of my
the one thing true. Jesus, He is you. I lift my hand, so I lift my hands, and I bring my song. All of my days, all of my nights, all of my wrongs, I offer my life here and beyond to the one thing true. Jesus, He is you. I lift my hand, I lift my hand, and I bring my song. All of my days, all of my rights, all of my wrongs, oh Jesus, over my life, here and beyond to the one thing true. Jesus, He is you. To the one thing true. To the one thing true. Jesus, He is. To the one thing true. To the one thing true. Jesus, He is you. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Kami datang menyembah-Mu, kami datang menyembah-Mu. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, yang layak untuk dipuji, yang layak untuk ditinggikan. Kemuliaan bagi-Mu, segala pujian bagi-Mu. Kau Allah yang layak untuk ditinggikan. Yesus, kami datang menyembah-Mu, kami datang memuji-Mu. Yesus Tuhan, Yesus, haleluya, haleluya. Thank you Jesus. Segalanya di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagian kami memandang-Mu Tuhan. Kaulah yang kupandang di dalam hidup kami. Yesus Tuhan,
mau mengasihimu, Bapa dan Raja. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Ini hati kami Tuhan, bahwa Kaulah segalanya dalam hidup kami Tuhan. Segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, memuliakanmu. Bapa dan Rajaku, Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Ucap syukur di pagi hari ini Tuhan. Engkau Allah kami yang sanggup mencukupi. Engkau Allah kami yang selalu menemani kemanapun kami pergi. Engkau yang mengaruniakan anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau yang memberikan kebaikan, kemurahan, damai sejahtera yang selalu ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami rasakan Kau hadir di tengah-tengah kami. Meskipun kami oh Tuhan, ibadah lewat rumah kami, melewat online Tuhan, tapi kami tahu Tuhan, kuasa dan kasih-Mu dicurahkan di dalam rumah kami. Dimanapun kami berada, kami merasakan Engkau hadir Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami serahkan ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Semua jemaat Tuhan, baik dari sekolah minggu, pemuda, remaja, orang dewasa, baik yang juga lanjut usia, kami serahkan ke dalam tangan-Mu di dalam ibadah ini. Sentuh hati mereka Tuhan. Dan jemaat-Mu yang saat ini belum bergabung, Engkau Roh Kudus, Engkau sentuh hati mereka juga, supaya mereka punya kesukaan, kerinduan untuk beribadah kepada-Mu. Di pagi hari ini kami tahu ada berkat yang besar sudah Engkau sediakan untuk kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pelayan-pelayan-Mu yang saat ini ada di rumah ibadah yang siap untuk melayani Engkau, kami serahkan mereka di dalam tangan-Mu. Berapa
harapan yang daripada maha tinggi itu yang akan memenuhi kami semua. Baik pelayan-pelayan yang ada, sembunyikan mereka di belakang salib-Mu, dan seluruh jemaat boleh merasakan karya Roh Kudus di dalam ibadah ini. Terima kasih Tuhan, ada kuasa-kuasa yang bukan dari Engkau di dalam nama Tuhan Yesus yang Engkau sudah hancurkan. Dan kami boleh fokus, kami boleh bersuka cita menikmati ibadah ini, dan kami percaya dari awal, pertengahan hingga akhirnya sudah Engkau pimpin kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami tahbiskan ibadah ini dari awal hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kekasih jiwa kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Saya percaya meskipun jarak memisahkan kita, keajaiban Tuhan gak ada jarak bagi saya dan saudara. Amin. Amin. Keajaiban Tuhan itu selalu nyata dan selalu ada bagi setiap umat yang memilih untuk memuji dan menyembah serta memuliakan nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita datang kepada Tuhan. Kita bawa setiap pujian kita untuk Tuhan. Yes. Keajaibannya nyata dalam kehidupan kita. Ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heranku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heranku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Setiap hari ku menikmati berkat yang melimpah. Sepanjang hidupku merasakan kebaikannya, kasih setianya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji namanya. Ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heranku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Setiap hari ku menikmati berkat yang melimpah. Sepanjang hidupku merasakan kebaikannya, kasih setianya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji namanya. Ajaib, sungguh ajaib, kasihnya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heranku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Betapa heranku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Betapa heranku menyaksikan perbuatannya yang ajaib.
ajaib, yang ajaib. Yes. Yang rasakan keajaiban Tuhan, yang rasakan berkat Tuhan gak pernah berhenti dalam kehidupan kita. Sama-sama kita berikan kemuliaan untuk Tuhan. Yes, Dia sungguh ajaib. Ketika permasalahan kita ada, ketika setiap pergumulan kita ada dalam kehidupan kita, dan Tuhan boleh izinkan, Tuhan selalu paketkan dengan solusi. Tuhan selalu paketkan dengan kebaikan dan kekuatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Mari kita terus memuji Tuhan. Kita nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Raja kita, Yesus. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kaki, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir. Gerakkan kakimu, gerakkan kakimu, yes. Menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Yesus sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, yang kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang. Sekali lagi. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Haleluya. Haleluya. Ketika kita menyanyi untuk Tuhan, Tuhan disenangkan. Tuhan juga akan memberikan berkat yang melimpah dalam kehidupan kita. Amin. Walaupun kesusahan, walaupun yang sedang terjadi di saat pandemi ini, usaha boleh susah dan juga gerakan kita, aktivitas kita dibatasi, tapi kita percaya Tuhan itu Tuhan yang dahsyat. Tuhan yang selalu ada dalam kehidupan kita, berpihak melawan kita, karena kita adalah seorang yang lebih daripada pemenang. Amin. Amin. Kita mau mendengar pengumuman. Haleluya. Kita tetap adakan ibadah doa malam di hari Jumat jam
6 sore secara online. Jam 7 malam diadakan secara online. Bagi semua jemaat yang rindu untuk mengikuti ibadah doa malam di hari Jumat, bisa bergabung dengan kita melalui sosial media, melalui YouTube yang sudah disediakan dan di-share melalui WhatsApp group. Dan di hari Sabtu kita juga adakan ibadah online, ibadah kaum muda jam 6 sore. Dan kembali lagi di hari Minggu kita adakan ibadah doa raya, ibadah raya di hari Minggu jam 8 pagi dan juga dilakukan secara online, dan dilanjutkan ibadah sekolah minggu juga secara online. Dan saya juga mau ingatkan untuk semua persembahan, untuk persembahan umum, untuk perpuluhan, kita juga sediakan di rekening yang sudah dicantumkan di WhatsApp group. Mari kita siapkan hati kita. Kita datang, kita mau mendengar, menerima berkat melalui firman Tuhan yang sudah disiapkan, yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kita mau angkat satu pujian. Dia adalah Tuhan yang selalu menolong kita. Dia adalah Yesus. Dia adalah Tuhan yang selalu ada untuk menolong, untuk menjaga di dalam kehidupan kita. Satu-satunya pengharapan kita, Dia adalah Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus. Musim makan selalu kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih Tuhan, lalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi,
berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Ku tahu Tuhan melindungi. Terima kasih Tuhan. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan, Kau penolongku, Kau penolongku. Yesus menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Mari angkat tangan kita, sama-sama kita katakan, Tuhan selalu menolongku. dengan iman saudara, dengan iman. Selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Tuhan penolongku, menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan, Tuhan menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku
mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku, yang peliharaku seumur hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Engkaulah penolongku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sungguh bersyukur, kami sungguh berterima kasih Tuhan. Engkau adalah Allah yang menolong kami, Engkau adalah satu-satunya Allah yang menjaga kami. Dan kami yakini Tuhan, dan kami imani itu, dan kami jadikan rema dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami percaya di setiap kesusahan kami, di setiap kesulitan kami, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau ada untuk menolong, membantu, serta memberikan kemenangan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi kerinduan hati kami, inilah menjadi pujian dan penyembahan kami ya Tuhan. Dan tiba saatnya Bapa untuk kami mendengar sebagaimana firman-Mu. Kiranya Engkau yang terus beracara Tuhan, Engkau yang terus urapi hamba-Mu ya Bapa. Engkau yang berikan hikmat akal budi, Engkau yang berikan rema dalam kehidupannya Tuhan, agar menjadi berkat dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, melalui berkat firman-Mu, Engkau ada di dalam kehidupan kami. Engkau datang memberkati kami. Di setiap permasalahan kami, Engkau memberikan solusi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami siap, kami rindu Tuhan untuk menerima berkat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat kita bertemu kembali di dalam nama Tuhan Yesus. Salam sejahtera buat jemaat semua dan semua yang mengikuti ibadah secara online. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya mengucap syukur di pagi hari ini karena suatu kesempatan yang luar biasa boleh mengadakan kita di pagi hari ini. Saya beserta saudara-saudara semua jemaat boleh ada sampai pagi hari ini. Ini semua karena berkat dan kasih Tuhan. Amin. Saudara-saudara, kemurahan, kebaikan dan anugerahnya selalu mengikuti kemana kita pergi dan kita hidup. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara, di pagi hari ini, di tengah-tengah situasi yang tidak memungkinkan untuk kita datang ke gereja, tetapi saudara-saudara bisa mengikuti ibadah ini dari rumah. Ini merupakan kesempatan yang luar biasa, saudara. Mari kita ikuti ibadah ini. Mari kita fokus pada firman Tuhan. Dan saya percaya bahwa berkat yang besar, berkat yang sama
yang pada waktu saudara datang ke gereja, boleh saudara terima pagi hari ini. Puji nama Tuhan, amin saudara-saudara. Pintu gereja boleh ditutup sementara saudara, karena kita mendukung program pemerintah. Dan karena untuk mengurangi potensi penularan ya saudara-saudara, kita selalu berdoa agar pemerintah diberi hikmat dan pandemi ini segera berakhir. Saudara-saudara, oleh karena itu, tetapi ada satu pintu yang tidak pernah tertutup saudara buat saudara semua. Dan pagi hari ini saudara bisa merasakannya, yaitu pintu kemurahan, kebaikan, dan anugerah Tuhan itu masih dibuka untuk saudara-saudara semua yang datang beribadah, fokus beribadah. Amin saudara. Tema hari ini renungan saya adalah berjudul Hanya Yesus. Hanya Yesus. Mari kita mulai, kita buka di dalam Mazmur 121 ayat 1 sampai yang kedua. Saudara-saudara yang di rumah mengikuti ibadah ini, mengikuti firman Tuhan ini, mari ambil Alkitab saudara dan buka Alkitab saudara di dalam Mazmur 121 ayat 1 dan 2. Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan, ini firman Tuhan. Saya bacakan untuk saudara-saudara semua. Mazmur 121 ayat 1 sampai 2. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Katakan amin saudara-saudara, puji nama Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, ayat yang baru kita baca adalah merupakan ayat ditulis, ini adalah nyanyian siara Daud. Daud melalui hikmat daripada Tuhan, ilham dari Roh Kudus, dia menuliskan Mazmur ini. Melalui kehidupan dari Daud, dia merasakan keadaan yang sebenarnya pada waktu itu. Ya saudara, dan itu dituliskan di dalam Alkitab untuk kita, gereja Tuhan, mengerti dan mempelajari bagaimana hati Allah terhadap umatnya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, selama kita hidup di dunia ini, yang ingin saya katakan kepada saudara, bahwa selalu ada masalah. Benar saudara-saudara? Masalah kehidupan. Kalau kita hidup di dunia ini, masalah terus tetap ada. Baik itu yang belum mengenal Tuhan, dan juga orang-orang yang sudah mengenal Tuhan, bukan berarti tanpa masalah. Tetapi selama kita hidup sebagai anak-anak Tuhan pun, kita tetap menemui masalah demi masalah, saudara-saudara. Dan kita tidak bisa menghindar dari masalah itu. Baik itu masalah yang kecil, ya, masalah yang besar. Saudara-saudara, kita bisa temui di dalam setiap langkah kehidupan kita. Terlebih ya saudara-saudara, kita hidup di bulan-bulan terakhir ini, di tahun terakhir ini, kita melihat, kita pun merasakan dan situasi yang sama saudara-saudara. Saudara-saudara, masalah demi masalah, ya saudara, yang tadinya tahun-tahun sebelumnya kita bisa atasi ya dengan segala cara mungkin. Tetapi kita lihat akhir-akhir ini, tahun terakhir ini, ada masalah-masalah yang tidak bisa kita atasi lewat segala saudara kemampuan kita. Ya, masalah yang terakhir yang sama-sama mungkin dari seluruh dunia orang bisa mengalaminya, kita semua di Indonesia ini, masalah pandemi ya saudara-saudara. Saudara, kita bisa melihat masalah-masalah sebelumnya kita bisa atasi dengan mungkin kemampuan kita, mungkin dengan keilmu pengetahuan kita, apapun yang kita punya, mungkin dengan politik, mungkin juga dengan uang kita. Tetapi ada satu saat di mana kita tidak bisa mengatasi masalah dengan apa yang kita punya, khususnya situasi kita di akhir-akhir ini. Saudara-saudara, inilah esensi dari manusia juga saudara-saudara. Di suatu saat meskipun tidak ada pandemi ini saudara-saudara, manusia baik itu orang yang percaya kepada Tuhan saudara-saudara pasti mengalami masa
pasti mengalami waktu atau saat di mana dia mempunyai masalah, dan semuanya yang kita miliki, baik itu kepandaian, tahta, jabatan, uang, saudara-saudara, kepandaian, keilmuan kita nggak bisa mengatasinya. Ya saudara, kita harus sadar itu di pagi hari ini. Saya akan awali renungan dengan ini, bahwa kita harus menyadari bahwa di suatu saat apapun, ya, dengan segenap cara apapun, kita kadang melihat bahwa pintu solusi tertutup, ya. Bahkan mau apa, mau teologi kemakmuran pun nggak bisa, ya saudara-saudara, untuk mengatasinya. Karena banyak orang, saudara, punya keyakinan, dan keyakinannya ini perlu dipertanyakan, bahwa kalau kenal Tuhan, ya, menjadi anak-anak Tuhan harus kaya, berlimpah-limpah, tanpa masalah. Biarpun orang lain, ya saudara-saudara, biarpun orang lain gak punya duit, bokek, sengsara, kita anak Tuhan selalu, ya, kita anak Tuhan selalu melimpah dengan harta, berkat Tuhan yang ditunjukkan dengan materi semua kita tetap, meskipun orang lain tidak merasakan itu. Dan banyak saudara-saudara yang punya keyakinan begini, teologi yang melenceng ini, saudara-saudara. Kita lihat situasi saat ini, apakah bisa menolongnya? Semua bisa kena, saudara-saudara. Ya, oleh karena itu, saudara-saudara, kita harus sadari, siapapun kita, setiap kehidupan kita mempunyai banyak, dan kita pasti menemui masalah demi masalah. Tetapi pagi hari ini saya ingin beritahu kepada saudara, kenapa itu bisa terjadi di dunia ini. Kenapa itu juga bisa kita temui di dalam jalan kehidupan kita. Jawabannya ada di mana? Di 1 Yohanes 5 ayat yang ke-19, saudara-saudara. Ya, 1 Yohanes 5 ayat 19 ini memberitahu kita bahwa kita hidup di dunia ini adalah, dunia ini sudah di bawah kuasa dari si jahat, saudara-saudara. Ya, di dalam 1 Yohanes 5 ayat 19, saudara-saudara bisa nanti buka, bahwa kita tahu, ya, ini begini firman Tuhan, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Itu 1 Yohanes 5 ayat 19. Artinya apa? Selama ada si jahat itu, si jahat itu selalu menimbulkan apa? Keonaran, kesulitan, menimbulkan sesuatu yang, ya saudara-saudara, gak enak buat kehidupan manusia, saudara-saudara. Dan inilah dari firman Tuhan yang sudah kita baca di dalam Mazmur 121 ayat 1 sampai 2 itu. Awal-awal kita harus menyadari, saudara, kenapa kehidupan kita di dunia ini kita banyak menemui banyak kesulitan. Seperti Raja Daud pada waktu itu. Itulah latar belakangnya. Raja Daud juga menuliskan ini. Karena di dalam kehidupannya dia juga menemui banyak kesulitan. Tetapi pada pagi hari ini, saudara-saudara, yang ingin saya katakan, saya ingin yakinkan saudara, mencerahkan kehidupan saudara, bahwa melalui firman Allah di pagi hari ini, saya ingin memberitakan suatu sukacita besar untuk kehidupan saudara. Karena apa, saudara? Kita akhir-akhir ini sudah terlalu banyak mendengar berita-berita yang tidak bisa kita membuat sukacita. Kita terlalu banyak mendengar dan melihat berita-berita yang mengurangi sukacita kita. Berita-berita yang kadang menghilangkan sukacita saudara. Berita-berita yang membuat saudara khawatir. Berita-berita yang membuat saudara cemas, takut, saudara-saudara. Tetapi firman Tuhan adalah berita baik buat saudara. Firman Tuhan adalah berita sukacita pada saudara. Firman Tuhan itu memberikan kekuatan dan pengharapan buat kita semua, saudara. Dan firman Tuhan adalah firman yang ya dan amin, bukan kata-kata yang hoaks, saudara. Di masa-masa seperti ini kita terlalu banyak mendengarkan berita-berita dari medsos yang merupakan hoaks, saudara.
bukan sebenarnya. Tidak bisa dijamin kebenarannya. Terlalu banyak kita mendengar hal-hal itu. Tetapi pada pagi hari ini, mari saudara-saudara, saya tidak mau menceritakan semua berita-berita yang sudah melelahkan saudara. Tetapi saatnya di pagi hari ini, kita semua ada di dalam situasi yang sama. Baik itu engkau guru, baik itu engkau mahasiswa, baik itu engkau murid, baik engkau itu pengajar, baik engkau itu saudara usahawan, karyawan, ibu rumah tangga. Ya saudara semua yang berusaha, kita dalam situasi yang sama. Saya ingin membawa berita sukacita dan berita yang membuat engkau damai sejahtera asal engkau menangkap firman-Nya. Saudara-saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini memberitahukan kepada kita sendiri, ya, bahwa di dalam dunia ini, ya, di dalam dunia ini meskipun kita menghadapi banyak sekali pergumulan dan menemui banyak masalah demi masalah, tetapi ada Allah yang hidup, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara-saudara yang mengatakan bahwa engkau tidak perlu khawatir, engkau tidak perlu cemas, engkau tidak perlu takut, karena ada Allah melalui Yesus Kristus yang berjanji ya dan amin. Saudara-saudara, Yesus Kristus itu, Allah kita itu tidak egois, saudara-saudara. Dia sangat care buat kita, sangat mengasihi kita tanpa reserve. Saudara-saudara, melalui ayat ini, ayat 1 dan 2, kita bisa melihat yang dan seterusnya, ya, bahwa Allah itu begitu luar biasanya memperhatikan keadaan kita. Ya, Dia tidak pernah mau membiarkan kita, anak-anaknya, orang-orang percaya, hidup sendiri, hidup tanpa pertolongan. Kita ngadepin sendiri, nggak pernah, saudara-saudara, ya, camkan itu. Dan di ayat yang tadi kita baca, Mazmur 121 ayat 1-2, saudara-saudara, yang sudah kita baca, nanti saudara di rumah, saudara baca perikop yang selanjutnya, saudara, ya. Ada berkat Tuhan yang luar biasa. Tetapi yang ingin saya ceritakan bahwa perikop ini mempunyai background apa, saudara? Daud pada waktu itu pernah merasakan hal yang sama yang seperti kita rasakan akhir-akhir ini. Saudara, perasaan yang takut, cemas. Karena pada saat itu Daud, ya, pernah di dalam situasi pelarian, ya saudara, pelarian, dikejar-kejar orang. Daud ini pernah, saudara, meskipun dia sudah dipilih menjadi raja, tetapi dia pun menurut Alkitab, dia pernah dikejar orang, dikejar-kejar Saul dan orangnya. Untuk apa? Bukan untuk dikasih hadiah, tetapi untuk dibunuh, saudara-saudara. Ini keadaan Daud. Dan pada waktu itu dia lari sampai ke atas gunung, ya saudara-saudara. Larinya mungkin berarti bukan di kota gitu, ya, gampang kena, ya saudara. Tapi dia lari ke pelosok di mana nggak pernah ditemui orang di situ, ke hutan belantara, dan akhirnya dia mendapati lembah-lembah dan gunung. Dan pada waktu itu dia merasakan bahwa sangat takut. Dia memandang sekitarnya adalah gunung-gunung, saudara-saudara. Dia mikir, aku lagi dikejar-kejar orang. Siapa yang mau menolong aku? Dia sendirian, saudara-saudara. Baik itu dia pernah dikejar oleh Saul dan kawan-kawannya, dan juga oleh siapa, saudara? Anaknya sendiri ingin membunuh dia, Absalom. Dan Daud melarikan diri. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tetapi Daud tidak pernah berharap kepada gunung-gunung itu. Ya, ceritanya tuh seperti itu. Ya. Daud tidak pernah berharap pada gunung-gunung itu. Tetapi akhirnya apa, saudara-saudara? Daud ditolong Tuhan. Meski apa? Kelihatannya mustahil. Saudara, pada waktu itu Saul ingin mengejar Daud. Bukan Saul yang ngejar sendiri pribadi, tapi dia menyuruh berapa? 3.000 orang pilihannya, pasukan yang terlatih, ya, dikatakan di dalam Alkitab, untuk ngejar Daud, untuk bunuh Daud. Kalau zaman sekarang, saudara-saudara, pasukan terlatih itu, ya, kalau kita bisa lihat, apa itu? Kopassus, ya, Denjaka, itu dari mana? Marinir, ya, angkatan laut. Kopassus,
terus pas pampres, nah gitu yang terlatih, yang bagus-bagus dari tiap angkatan diambil ya, jadi tim yang paling kuat. Begitulah orang atau prajurit pilihan Saul yang apa? Yang mengejar Daud, saudara-saudara. Dia tidak menghadapi 1 atau 2 orang, 3.000 orang pilihan terbaik prajurit dari Israel. Saudara bayangkan ketakutannya Daud pada waktu itu. Karena dia kalau kena pasti dibunuh. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ya, tetapi saya ingin katakan kepada saudara, tapi akhirnya Daud ditolong Tuhan. Saudara, dan karena apa? Kasih Tuhan berlaku di dalam kehidupan Daud. Karena Daud tidak pernah berharap kepada gunung-gunung untuk menolong dia. Dan gunung-gunung ini adalah gambaran saudara-saudara berharap pada siapa? Pada manusia. Karena gunung adalah sesuatu yang menonjol. Di antara kita semua saudara-saudara, banyak yang menonjol, yang kelihatan sama kita di sekitar kita. Oh, dia bisa mungkin untuk memberi bantuan. Oh, mungkin dia bisa kasih bantuan. Ya, tetapi Daud nggak pernah mau itu, saudara-saudara. Dia sadar bahwa pertolongan satu-satunya adalah dari Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, inilah gambaran refleksi kehidupan kita manusia. Meskipun keadaan sekitar kita kelihatan mustahil, saudara-saudara, untuk kita lewati. Mungkin ancaman di bidang finansial, ancaman di bidang pendidikan, ancaman masa depan kita gimana nanti. Ancaman di dalam keutuhan rumah tangga kita gimana, keharmonisan. Dan juga mungkin ancaman terhadap apapun yang kita kerjakan. Saudara-saudara, ancaman terhadap keharmonisan, damai sejahtera kita hidup ada di sekitar kita. Ancaman terhadap kesehatan juga ada di sekitar kita. Tapi mari kita contoh dari Daud. Dia tidak pernah terpengaruh untuk meminta pertolongan dari dunia ini pada manusia, pada kekayaan, pada uang yang dia dapat, pada jabatan, apalagi kepada siapa, saudara? Nah ini, pada dukun-dukun. Ya, banyak orang nih akhir zaman ini saking stresnya, oh kepada siapa nih aku harus mulailah. Ya, anak-anak muda juga ada punya quote, ya, cinta ditolak, dukun bertindak. Nah, saudara-saudara, jangan sampai saudara-saudara, semua pertolongan yang kita dapat dari dunia ini adalah pertolongan yang semu. Malah salah-salah kalau engkau minta pertolongan kepada kuasa jahat iblis. Dia akan meminta jiwamu. Dia pasti pamrih, saudara-saudara. Dia ingin kehidupan kita hancur, semakin hancur. Apa yang kau mungkin rasakan saat ini, mungkin kau dapat, oh ya, saudara-saudara, enak gitu ya. Dia bisa buat, saudara-saudara. Tetapi tidak selamanya, hanya dalam waktu sebentar. Maksimal pada waktu engkau meninggalkan dunia ini, jiwamu tidak akan pernah pergi kepada Tuhan Yesus. Saudara-saudara, hati-hati. Oleh karena itu, saudara-saudara, yakinlah saudara di pagi hari ini seperti Daud. Meskipun dia melihat gunung-gunung, ya saudara-saudara, tetapi dia tidak mau meminta bantuan kepada gunung-gunung itu. Dia sadar bahwa pertolongan yang sejati itu hanya melalui Tuhan Allahnya. Dia yang sanggup memberikan pertolongan buat kehidupan kita semua. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, nah yang ingin saya beritahu di pagi hari ini, saudara-saudara, meskipun Tuhan itu begitu kasih, engkau sudah lihat ya saudara-saudara melalui ayat ini, ayat Daud yang tuliskan di Mazmur 121 ayat 1 dan 2 ini, bahwa pertolongan itu adalah dari Tuhan. Tuhan itulah menjadikan langit dan bumi. Tuhan berkuasa atas apapun di dunia ini. Saudara-saudara, dia mampu memberikan pertolongan. Dan kasih Tuhan itu untuk semua orang. Tetapi, nah ini saudara-saudara, tetapi yang harus kita belajar pada pagi hari ini, untuk mendapatkan itu pertolongan dari Tuhan, anak-anak Tuhan, manusia, saudara, orang-orang percaya harus
respon kepada kasih Tuhan itu. Respon terhadap apa? Pribadinya Allah sendiri. Pribadinya Tuhan Yesus dulu barusan menerima pertolongan. Mungkin saudara belum mengerti akan hal ini, saya ingin jelaskan lebih gamblang lagi ya saudara-saudara. Kayak gini, kalau penawaran kasih daripada Tuhan, penawaran kasih dan keselamatan daripada Tuhan Yesus itu adalah universal, benar saudara? Universal artinya apa? Untuk semua orang di dunia ini. Tapi pertanyaannya, apakah semua orang di dunia ini otomatis jadi selamat? Saudara-saudara? Ya gampang ya. Jawab coba. Penawaran keselamatan Tuhan Yesus mati di atas kayu salib itu adalah semua orang, universal, siapapun ditawarin, penawaran ini, offering ini ya. Tetapi apakah sekarang yang selamat bisa masuk kerajaan sorga bersama Tuhan? Apakah otomatis semua orang mendapatkannya? Tidak, saudara-saudara, tidak. Tetapi firman Tuhan mengatakan apa? Hanya orang yang punya iman kepada Tuhan Yesus dan hidup baru, dia baru beroleh selamat dan kehidupan kekal. Amin. Itulah sama dengan pertolongan daripada Tuhan. Bukan berarti Tuhan itu mau pamrih, tidak saudara-saudara. Tetapi Tuhan ingin respon kita. Kalau engkau ingin mendapatkan pertolongan seperti Daud ya saudara-saudara, di tengah kesulitan saudara, di tengah-tengah ketidakmungkinan saudara mendapat selamat, ketidakmungkinan saudara tidak memecahkan masalah itu, tetapi Tuhan akan memberikan kuasa yang luar biasa, yang besar itu. Tetapi Tuhan pengen respon saudara-saudara, respon dari kita. Dan saya ingin beritahu di pagi hari ini, Tuhan memberikan kunci respon untuk mendapatkan pertolongan Tuhan yang ajaib itu. Ada di mana? Ayo kita buka ya. Di dalam Mazmur 145 ayat 18 sampai yang ke-20. Ya, di dalam hal ini pertolongan Tuhan yang dahsyat itu, Tuhan memberikan kunci untuk anak-anak Tuhan menerimanya. Mazmur 145 ayat 18 sampai yang ke-20 saudara-saudara. Di sini kita bisa melihat ada 3 kunci yang anak-anak Tuhan mau engkau lakukan. Respon anak-anak Tuhan kita semua, jemaat Tuhan, ya kita lakukan respon itu kepada Tuhan, sehingga kita apa? Mendapatkan pertolongan yang ajaib, yang sejati itu daripada Tuhan di tengah ketidakmungkinan kehidupan kita. Saudara-saudara, Mazmur 145 ayat 18 sampai 20 saya baca saja ya saudara-saudara. Saya baca, yaitu begini firman Tuhan. Ayat 18, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya apa saudara? Dalam kesetiaan. Ya, sekarang ayat 19. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Tuhan, mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Ayat 20. Tuhan menjaga semua orang apa saudara? Yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Katakan amin saudara. Amin. Ada 3 kunci yang diberikan Tuhan buat kita di pagi hari ini anak-anak Tuhan. Yang pertama saudara-saudara di ayat yang 18, bahwa dia akan memberikan pertolongan yang tepat pada waktunya, pertolongan yang sejati, pertolongan yang punya kuasa dan mujizat yang besar, asalkan kita, yaitu yang pertama ayat 18 tadi apa? Berseru di dalam kesetiaan. Artinya apa? Setia. Kata-kata setia ini adalah kuncinya. Dan kata-kata setia ini sering diikuti dengan apa saudara? Kata-kata kesetiaan, kata-kata ketaatan. Setia dan taat itu merupakan paket jadi satu saudara-saudara. Ya, setia dan taat apa sebenarnya saudara yang harus kita lakukan sebagai jemaat Tuhan? Setia untuk kita beribadah.
Setia dan taat untuk merenungkan firman Allah, saudara-saudara. Setia dan taat dalam apa? Memberi perpuluhan. Setia dan taat untuk apa? Berdoa. Banyak firman Tuhan yang harus kita setia dan taat. Kuncinya engkau melakukan kesetiaan atau ketaatan itu atau tidak. Siapa yang rindu? Saudara-saudara, menerima pertolongan Tuhan yang ajaib tepat pada waktunya. Pertolongan yang dahsyat, pertolongan Tuhan yang sejati, yang tidak seperti diberikan oleh dunia ini. Siapa yang membutuhkan? Kita semua. Oleh karena itu mari pertama kita lakukan setia dan taat. Saudara-saudara, Tuhan bukan maksud dari ayat ini, Tuhan bukan minta kita tuh Tuhan itu bukan pamrih, saudara-saudara, bukan pamrih. Kalau kamu lakukan ini saya kasih gitu ya. Kamu lakukan ini dulu, bukan. Tuhan bukan seperti itu. Tetapi ini Tuhan inginkan adalah respon dan iman kita. Saudara-saudara, ini kunci buat kita anak-anak Tuhan. Tuhan sudah berikan melalui firman-Nya apa yang kata hatinya, apa yang Tuhan mau kita lakukan, yang menjadi isi hatinya Dia, yaitu yang pertama apa? Kita setia dan taat. Saudara-saudara, bayangin saudara-saudara, ya, saudara bisa bayangkan kalau orang yang tidak pernah beribadah, orang yang tidak pernah mungkin merenungkan firman Tuhan, baca Alkitab, baca firman Allah, gitu saudara. Atau orang yang gak pernah berdoa, gak pernah taat gitu ya. Terus Tuhan jadi memaafkan kita, oh ya sudahlah, kamu memang punya mungkin ya saudara mungkin sibuk. Ya udahlah, tetap aku kasih maaf, aku kasih pertolongan. Saudara-saudara, apakah Tuhan seperti itu? Ya. Bayangin saudara, kalau kita semua anak-anak Tuhan gak mau, kita malas melakukan itu, gak mau dengan alasan 1000 alasan, kurang waktu lah, yang seperti ini. Padahal Tuhan katakan engkau harus setia dan taat, tapi dengan beribu-ribu macam alasan kita tidak melakukannya. Terus mengharapkan Tuhan, oh iya deh, aku maafin kamu deh. Tuhan itu benar-benar kasih kepada kita pun, karena Tuhan itu adalah kasih, betul. Tetapi ingin saya katakan kepada saudara bahwa Tuhan di samping kasih adalah Tuhan yang adil, saudara-saudara. Di balik dari kasih itu Dia mempunyai keadilan yang luar biasa. Saudara-saudara, jangan pernah salah, jangan pernah sesat. Ya saudara-saudara, dengan kita tidak melakukan dan taat dan setia, kita mendapatkan apa-apa dari Tuhan. Jangan pernah sesat saudara-saudara, karena ini diikuti banyak ajaran di akhir zaman ini. Enggak peduli saudara mau punya hidup yang seperti apa, jenis hidup mungkin yang seperti hedonisme. Tahu ya saudara, hedon? Foya-foya. Ya saudara-saudara, boleh icip sana, boleh icip sini, dosa ini, dosa itu. Yang penting kau sudah kenal Tuhan, mengakui Yesus dan Tuhan dan Juru Selamat, engkau pasti selamat. Hati-hati saudara-saudara. Yang terkasih, engkau harus melakukannya setia dan taat. Ini adalah kunci dari engkau mendapatkan pertolongan. Kunci yang pertama, anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan, orang percaya, mereka berseru untuk masalahnya, untuk pergumulannya di dalam apa? Kehidupan yang setia dan taat. Tuhan akan menjawab dan memberikan pertolongan yang dahsyat. Yang kedua kuncinya ayat 19. Ayat yang ke-19. Ia melakukan kehendak orang-orang yang apa saudara? Takut akan Dia. Garis bawah ini, mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Saudara, Tuhan memberikan pertolongan dan menyelamatkan di hadapan musuh-musuhnya. Di ayat ini dikatakan orang-orang yang apa? Takut akan Tuhan. Ini kunci yang kedua. Engkau harus takut akan Tuhan. Bukan berarti engkau punya takut akan Tuhan seperti takut melihat hantu. Bukan saudara. Kayak apa itu? Kuntilanak gitu ya, takut lari terbirit-birit. Bukan itu saudara.
khotbah tentang takut akan Tuhan ini menjadi khotbah mungkin bisa menjadi beberapa minggu, bahkan beberapa bulan kalau kita bahas. Tetapi pada pagi hari ini saya akan sentuh sedikit aja supaya saudara ngerti kuncinya. Dan kalau saudara ngerti kuncinya, pasti saudara dan pengen mendapatkan pertolongan, saudara akan belajar sendiri tentang takut akan Tuhan. Ya saudara, saya akan sentuh sedikit saja. Bukan takut yang seperti itu saudara-saudara, bukan. Tetapi takut yang dimaksud ini adalah yang artinya respect terhadap Tuhan. Karena Tuhan adalah pencipta serba sekalian alam. Dia adalah Allah yang maha kuasa. Dia yang menciptakan dunia ini dan menciptakan termasuk engkau, kita semua. Kita harus respect dan hormat kepada Allah. Itu artinya takut akan Tuhan, saudara-saudara. Dan akhirnya juga apa, saudara-saudara? Yaitu takut berbuat dosa. Di dalam kita respect kepada Tuhan yang kita sembah, yang sudah menyelamatkan kita dari lumpur dosa, kita hormati Dia, pasti ada rasa kita takut apa? Berbuat dosa. Karena apa? Dosa sangat menyakitkan hati Tuhan, saudara-saudara. Apa yang kau lakukan yang meleset dari sasaran Allah atau hamartia itu, Tuhan sakit loh saudara. Ya, Tuhan sakit, menyakitkan hati Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudara, mari kita takut berbuat dosa. Baik itu di dalam segenap panca indera kita, mata kita, telinga kita, mulut kita, lidah kita, saudara-saudara, semuanya mari kita jaga untuk tidak berbuat dosa. Karena yang kedua ini, takut akan Tuhan itu merupakan kunci untuk kita membuka pintu pertolongan Tuhan yang dahsyat pada kehidupan kita semua. Takut berbuat dosa. Karena apa saudara? Mata Tuhan ada di mana-mana. Meskipun di kamarmu yang terkunci tidak ada siapapun yang melihatmu sendiri, tapi sadarlah, mata Tuhan bisa menembus pintu dan dinding kamarmu. Dimanapun saudara berada, tidak ada keluarga yang memperhatikan, tidak ada orang yang kenal memperhatikanmu. Tetapi marilah kita takut akan Tuhan, karena mata Tuhan ada di mana-mana. Dia memperhatikan engkau sampai dasar hatimu. Saudara yang terkasih, itu kunci yang kedua, yaitu takut akan Tuhan. Yang ketiga, ayo kita baca ayat yang ke-20. Ayat yang ke-20. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi orang fasik akan dibinasakannya. Garis bawahi kata apa? Tuhan jagain kita semua orang yang apa? Mengasihinya. Jadi kunci ketiga untuk membuka pintu pertolongan Tuhan adalah mari kita jadi orang yang mengasihi Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari kita lakukan yang di atas ya, setia dan taat. Takut akan Tuhan dasarnya bukan karena kita mau berkat, bukan. Ingat, Tuhan tahu hatimu, Tuhan tahu hati kita semua. Kita melakukan pelayanan, kita melakukan apapun di dalam pelayanan, kita taat kepada firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, kita beribadah, kita berdoa, kita takut akan dosa. Bukan karena pengen kita diberkati, bukan saudara-saudara. Ya, jangan pernah berpikir itu dulu. Meskipun Tuhan melihat itu dan akan memberkati kita, tetapi dasar kita melakukan semua apa yang menjadi iman kita percaya kepada Tuhan, dasar kita melakukan semua apapun pelayanan di dalam pekerjaan Tuhan, melakukan firman Allah, engkau beribadah, berdoa, merenungkan firman Allah, harus dasarnya adalah engkau mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Ini kunci yang ketiga. Saudara-saudara, kita harus belajar tentang ini. Karena apa? Di dalam Alkitab, di dalam Matius 21, di dalam Matius 21 ayat yang ke-37. Ya, ini terkenal saudara-saudara, ayat terkenal. Saudara bisa buka di dalam Matius 21 ayat 37. Di situ ada apa?
hukum yang terutama tentang mengasihi siapa? Mengasihi Allah. Kasihilah Tuhan. Nah ya saudara, dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Matius 22 ya, Matius 22 ayat yang ke-37. Ya, nanti saudara di rumah bisa baca itu. Ya, ini adalah dasar kita melakukan semuanya itu. Ya, pada waktu itu Yesus berkata apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itu artinya apa saudara? Kasihilah Allah kita, kasihilah Tuhan Yesus, kasihilah Tuhan kita melampaui apapun yang kita punya dan yang bisa kita pikirkan. Inilah dasar dan kunci ketiga kita membuka pintu pertolongan Tuhan. Pada pagi hari ini saudara, mari kita mengevaluasi kehidupan kita. Sudahkah kita mengasihi Tuhan dengan apapun, melebihi apapun yang kita punya? Kadang kita mengasihi Tuhan tidak melebihi pekerjaan kita, saudara-saudara. Kita mengasihi Tuhan tidak melebihi keluarga kita. Mengasihi Tuhan tidak melebihi apa yang punya kita, mungkin sekolah kita, masa depan kita lebih berharga dibanding Tuhan Yesus. Tapi pada pagi hari ini saya ingin beritakan kunci ketiga adalah engkau harus mengasihi Tuhan melebihi apapun yang engkau punya dan yang bisa engkau pikirkan engkau punya. Saudara-saudara, pada pagi hari ini mari kita merenungkan firman Tuhan. Di dalam situasi apapun yang kita alami, seperti Daud alami, mungkin kita mengharapkan, ya saudara, sesuatu yang dapat diharapkan menolong kita. Tetapi di dalam situasi seperti ini, kita tidak dapat menemui, kita tidak dapat mendapatkan pertolongan itu. Ya, ada Tuhan Yesus yang berjanji ya dan amin di dalam kehidupan kita di pagi hari ini. Dan saya ingin katakan kepada saudara-saudara semua, ya, saya berani bertaruh di dalam kehidupan kini. Artinya saya bertaruh apa? Saya yakin betul di dalam kehidupan kita ada saatnya saudara-saudara kita punya situasi bahwa apa? Keluarga, uang, kepandaian kita, keterampilan kita, pengalaman kita, kedudukan kita, kekuasaan kita yang dapat dari dunia ini tidak akan dapat menolong kita, saudara. Saudara akan temui di dalam kehidupanmu seperti itu. Tapi sadarlah saudara-saudara, pagi hari ini hanya melalui Tuhan Yesus yang dapat menolong kita. Tadi Mazmur 121 ayat 1 sampai 8 saudara-saudara. Ya, di situ Tuhan berjanji. Mari kita buka lagi dan saya akan baca sekali lagi di akhir dari ibadah kita. Mazmur 121 ayat 1 sampai 8. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Janji Tuhan ya dan amin. Raih saudara-saudara. Anak-anak Tuhan kalau tidak bisa merasakan ini, meraih janji ini, percuma jadi anak Tuhan, saudara. Raih dengan kunci yang Tuhan sudah berikan
di dalam kehidupan kita di pagi hari ini. Yesus, karena apa saudara? Yesuslah satu-satunya pengharapan kita. Karena Yesuslah satu-satunya sumber pertolongan kita yang sejati. Puji nama Tuhan, biarlah firman Tuhan ini menjadi rema kekuatan buat kehidupan kita. Engkau tidak pernah salah memilih Yesus. Engkau harusnya bangga mempunyai Yesus, karena Yesus adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, penolong di atas penolong. Dia adalah penolong yang sejati, yang sangat mengasihi kita anak-anaknya. Amin. Selamat pagi dan Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan kita percaya bahwa firman Tuhan akan tertanam di dalam kehidupan kita. Amen. Di dalam hati saudara. Karena saya percaya bahwa hati saudara adalah tanah yang subur untuk benih firman Tuhan. Dan saya percaya juga dengan iman bahwa benih firman Tuhan itu akan tertanam di dalam hati saudara, kehidupan saudara. Dan akhirnya kita akan melihat saudara-saudara akan bertumbuh dan akan berbuah untuk kerajaan Allah. Puji nama Tuhan. Kita angkat pujian ini kembali. Yesus yang menolong kita. Haleluya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Katakan dengan Tuhan memberkati. Biarlah ini menjadi pernyataan iman saudara bahwa Tuhan Yesus akan memberkati kita dan melindungi kita. Amin. Nyanyikan dengan yakin. Burung di udara, Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Katakan Tuhan selalu menolong. Selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menganyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Saudara-saudara, di dalam setiap kehidupan saudara, apapun akan berubah bisa terjadi, sampai apapun bisa berubah, tetapi satu, kasih Tuhan tetap satu dan tidak pernah berubah. Saudara harus percaya hal ini. Yakin Tuhan Katakan dengan iman. memberkati. Amin. Ku yakin Yakinlah Tuhan akan melindungi saudara. melindungi. Amin. Burung di udara, Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Mari angkat tangan saudara, katakan Tuhan selalu. Tuhan selalu menolongku, Amin. Amin. selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Yes, Dia akan selalu menolong kita. Amin. Tuhan selalu
mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kami percaya Tuhan bahwa Roh-Mu ada di tengah-tengah kami dan firman-Mu sudah tertabur di dalam hati kami. Dan kami percaya Tuhan seluruh jemaat-Mu boleh membawa firman ini pulang dan tidak hilang begitu saja, tetapi tertanam, termeterai di dalam kehidupan kami. Dan kami melihat firman-Mu akan nyata dan akan bertumbuh, bertambah-tambah di dalam kehidupan kami semua jemaat-Mu. Dan akhirnya buah-buah terlihat di dalam kehidupan kami. Buah pertobatan, buah firman, buah Roh-Mu nyata Tuhan di dalam kehidupan jemaat di tempat ini. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih kami terima semua firman-Mu dengan kerendahan hati kami, dengan keterbukaan hati kami. Kami Tuhan siap diberkati oleh Engkau Tuhan, karena kami akan melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Mari kita akan pujian, kita akan akhiri ibadah kita ini dengan menyanyikan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami sampai di akhir dari ibadah kami ini. Dan kami mengucap syukur Tuhan, karena Engkau begitu baik. Engkau memberkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Dan kami percaya berkat-berkat-Mu sudah ada di dalam kehidupan kami. Dan kami pulang dibekali dengan pemulihan, mujizat, kuasa dan kasih yang daripada Engkau Tuhan. Dan kami Tuhan serahkan, berkatilah puji-pujian yang sudah kami naikkan. Diberkati firman Tuhan yang sudah kami dengar. Diberkatilah penyembahan yang sudah kami naikkan di hadapan hadirat-Mu. Diberkati juga Tuhan kehidupan kami di pagi hari ini. Dan sebelum kami pulang juga Tuhan, kami berdoa buat teman-teman kami, sahabat kami, jemaat yang akan membawa perpuluhan. Kau Tuhan, melalui online kami percaya Tuhan Kau berkati mereka dengan berlipat kali ganda. Seperti janji-Mu, Kau akan membukakan tingkap-tingkap langit. Ajarkan untuk kami taat terhadap firman-Mu Tuhan. Dan kami akan melihat berkat-berkat finansial juga itu ada dalam kehidupan kami. Mereka yang akan memberikan persembahan kas gereja dan lain kas diakonia dan yang lain-lainnya Tuhan,
Tuhan. Engkau berkati, berikan hati kami bersuka cita untuk memberi, dan Engkau sucikan dan kuduskan tangan kami yang semua akan memberikan untuk pekerjaan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Semua yang di rumah boleh diberkati oleh Tuhan. Dan di akhir ibadah kami berdoa untuk negara kami ini Tuhan. Kasihanilah, beri kemurahan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami tahu Tuhan, Engkau tidak akan membiarkan lama-lama kami untuk ada di dalam pandemi situasi seperti ini. Tetapi kalau Engkau izinkan kami ada di dalamnya, kami tahu ada maksud Tuhan yang luar biasa untuk kehidupan semua Tuhan. Bangsa kami, negara kami ini Tuhan, dan khususnya anak-anak Tuhan yang ada di negara kami ini, yang mereka yang terpapar Tuhan, Engkau nyatakan kasih dan kuasa-Mu, dan Engkau temui mereka dimanapun mereka berada Tuhan, dan sentuh dengan kasih-Mu biar mereka merasakan kasih-Mu secara pribadi di dalam nama Yesus. Adakan Tuhan hujan pertobatan buat bangsa ini Tuhan. Mereka boleh berbalik kepada Tuhan dan mereka bertobat memanggil Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Berkati negara kami ini, pemimpin kami, Bapak Presiden dan seluruh jajarannya di bawah, dan mereka Tuhan yang ada di garda terdepan untuk di dalam masa pandemi ini mengurangi Tuhan, oh Tuhan, orang-orang yang terpapar, dan oh Tuhan mereka berusaha Tuhan membantu orang-orang Tuhan yang terkena Tuhan. Tapi kami percaya Engkau berikan kekuatan kepada mereka untuk dapat melaksanakan semua tugas dengan baik Tuhan. Di pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur dan kami berdoa untuk seluruh jemaat yang ada, baik pelayan di Tuhan di gereja ataupun yang ada di rumah, semua jemaat-Mu diberkati oleh Tuhan. Engkau sebentar akan meteraikan berkat-berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih, mereka yang sakit Engkau sudah sembuhkan, mereka yang letih lesu berbeban berat Engkau sudah memberikan kelegaan buat kehidupan mereka. Terima kasih Yesus. Dan sebelum kami pulang Tuhan pada pagi hari ini, kami Tuhan, Engkau akan meteraikan semua berkat-berkat-Mu dan kami akan menerima berkat yang daripada Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Dan seluruh jemaat yang ada dan pelayan-pelayan Tuhan yang ada di gereja dan jemaat Tuhan yang ada di rumah, mari angkat tanganmu sebelum kita selesaikan ibadah ini. Mari terima berkat daripada Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, seluruh jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dengan membawa kasih sayang daripada Allah Bapa. Selamatan yang sempurna dan damai sejahtera yang melampaui segala akal itu dari Tuhan Yesus Kristus. Pengurapan, pembimbingan, penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Ucapan berkat ini sudah diucapkan dengan percaya karena diucapkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kekasih jiwa kami. Semua yang pulang dan membawa pulang berkat yang besar ini, katakan dengan percaya, amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Haleluya. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.